Inter Milan punya tradisi kental memainkan dua striker di lini depan. Filosofi ini sudah dijalankan Nerazzurri sejak era kejayaan treble winner di tahun 2010. Filosofi ini bertahan di era beberapa pelatih termasuk Simone Inzaghi. La Beniamata saat ini mengandalkan duet Lautaro Martinez dan Marcos Thuram yang semakin menggila. Keduanya tampil buas dengan sudah menghasilkan 38 gol. Cetak gol coba merangkum ngerinya duet maut penyerangan Inter Milan dari masa ke masa sebagai berikut. Selalu gunakan filosofi duo penyerangan. Inter Milan selalu menggunakan filosofi dua penyerang sejak era 2000-an. Di era tersebut, Nerazzurri sempat diperkuat oleh duet maut Adriano dan Hernan Crespo. Kedua pemain ini membawa skuad La Beniamata meraih kejayaan di musim 2006-2007. Saat itu, Inter Milan sukses merengkuh gelar Scudetto sekaligus Coppa Italia. Tradisi kental dua penyerang terus berlanjut di era keemasan tahun 2010. Skuad yang dilatih oleh Jose Mourinho berhasil menjadi satu-satunya tim Italia yang sukses meraih treble winner. Duet Diego Milito dan Samuel Eto'o menjadi kunci keberhasilan Nerazzurri merengkuh treble winner. Salah satu aksi yang paling diingat adalah pada final Liga Champions 2010. Saat itu Milito berhasil melesakan brace ke gawang Bayern Munchen. Selama berseragam Inter Milan, pemain asal Argentina ini berhasil mengemas 75 gol dari 171 laga. Sementara Eto'o mencatatkan 53 gol dari 102 laga bersama Milan Biru. Duet maut kedua pemain ini bahkan mendapatkan pujian dari legenda Brazil Leonardo Araújo. Leonardo sangat senang bisa melihat kombinasi mematikan kedua pemain ini. Menurutnya Eto'o dan Milito merupakan kombinasi yang hebat dan saling melengkapi. Jose Mourinho juga bersyukur karena diberikan kesempatan untuk melatih keduanya. Pelatih Portugal ini menyebut Eto'o dan Milito merupakan kombinasi penyerang langka. Mulai berubah mengikuti formasi era modern. Sayangnya, tradisi dua striker sempat terhenti seiring perkembangan zaman. Para pelatih mulai banyak meninggalkan formasi dua penyerang dan beralih ke taktik 4-3-3. Dalam skema ini, sang pelatih hanya bisa memainkan satu penyerang di ujung tombak. Bert van Marwijk membeberkan alasan kenapa taktik dua striker mulai ditinggalkan. Menurutnya, para pelatih mulai memprioritaskan penguasaan bola dengan memperkuat sektor lini tengah. Para gelandang dituntut untuk bisa memberikan suplai bola dengan sangat baik. Inter Milan mulai merevolusi taktiknya saat dilatih oleh Roberto Mancini di musim 2014-2015. Pelatih asal Italia ini merubah wajah Nerazzurri dengan menggunakan taktik 4-3-3. Saat itu Mauro Icardi diandalkan untuk menjadi bomber tunggal. Sayangnya skema ini kurang menghasilkan presentasi gol yang tinggi dan prestasi mentereng untuk Nerazzurri. Selama dilatih Mancini, Inter Milan gagal meraih satupun trofi juara. Bahkan di tahun pertamanya, sang pelatih gagal membawa La Beniamata finish di papan atas. Di tahun 2015, Inter Milan mengakhiri musim dengan bercokol di posisi ke-8. Taktik 4-3-3 kembali gagal dijalankan di era Luciano Spalletti pada periode hingga 2019. Ex-pelatih AS Roma ini juga gagal menghadiahkan satu trofi untuk Inter Milan. Massimo Moratti bahkan sempat memberikan kritik pedas kepada sang pelatih. Mantan pemilik Nerazzurri ini bilang Spalletti sering membuat kesalahan yang fatal saat laga berlangsung. Namun Spalletti justru menyalahkan para pemainnya. Dia bilang anak asuhnya selalu tampil inkonsisten dan bermain di bawah standar. Spalletti menambahkan para pemainnya juga nggak punya mental untuk meraih kemenangan. Kembalinya filosofi dua penyerangan di era Antonio Conte. Lini penyerangan Inter Milan semakin solid sejak kedatangan Antonio Conte. Pelatih asal Italia itu berhasil memaksimalkan duet penyerangan yang diisi Lautaro Martinez dan Romelu Lukaku. Kedua pemain tersebut selalu menjadi andalan di lini serang Nerazzurri dalam formasi 3-5-2. Duet Lautaro dan Lukaku terbukti tampil subur dengan menghasilkan 55 gol di musim 2019-2020. Conte membeberkan beberapa alasan kenapa keduanya bisa bermain ganas. Dia mengaku sudah cukup paham mengenai gaya bermain keduanya dengan memaksimalkan keunggulan. Conte menilai Lautaro merupakan tipikal striker yang bertugas sebagai target man. Sementara Lukaku disebut punya keunggulan dalam mencari ruang yang sangat baik. Di samping itu juga Lukaku punya keunggulan fisik dan berlari yang sangat kuat.
Gak heran duet Lautaro dan Lukaku sempat disebut-sebut menjadi yang terbaik di Eropa saat itu. Legenda Inter Milan yakni Giorgos Karagounis mengaku terkesan dengan duet keduanya. Menurut Karagounis, Lukaku dan Lautaro punya keunggulan kerjasama yang sangat apik. Dia menilai Inter Milan saat itu punya koneksi ujung tombak yang cukup kuat. Karagounis juga menyanjung Antonio Conte yang menjadi otak di balik kesuksesan tersebut. Legenda tim nasional Yunani ini menambahkan sang pelatih telah melakukan pekerjaan yang fantastis. Karagounis menilai kalau Antonio Conte telah menjalani musim cemerlang bersama Inter Milan. Bagaimana tidak, Nerazzurri berhasil menutup musim 2020-2021 dengan meraih gelar Scudetto. Gelar ini menjadi yang pertama kalinya sejak terakhir kali juara di musim 2009-2010. Andriy Shevchenko sebagai legenda AC Milan mengaku iri dengan kiprah Inter Milan bersama Antonio Conte. Dia menyebut sang pelatih telah mengubah gairah juara para pemain Nerazzurri. Shevchenko menilai hadirnya Conte telah membuat Inter Milan lapar akan gelar juara. Dia pun menarik ucapannya di awal musim yang sempat meremehkan Conte. Semakin matang bersama Simone Inzaghi. Setelah meraih gelar Scudetto, Inter Milan justru ditinggal oleh sang pelatih Antonio Conte. Mantan pelatih Chelsea itu memutuskan untuk mengakhiri kontraknya 1 tahun lebih cepat. Conte mengaku gak senang dengan rencana Inter Milan yang membatasi dana transfer. Manajemen Nerazzurri juga menjual sejumlah pemain kunci untuk mengatasi krisis finansial, termasuk melego Romelu Lukaku ke Chelsea dengan biaya transfer 113 juta euro. Conte sudah memprediksi sang bomber bakal hengkang dari GCP Meazza. Selain untuk mengatasi krisis finansial, Lukaku juga berniat untuk bergabung ke Chelsea. Kepergian Lukaku tentunya menyisakan lubang besar di lini penyerangan Nerazzurri. Simone Inzaghi sebagai pengganti Conte langsung memutar otak untuk mencarikan penggantinya. Salah satunya dengan mendatangkan Edin Dzeko dari AS Roma seharga 2 juta euro. Dzeko langsung mengemban tugas berat, yakni langsung berduet dengan Lautaro Martinez. Nggak disangka-sangka duet keduanya sukses menghasilkan 42 gol di musim 2021-2022. Meskipun kalah gacor, duet Lautaro dan Dzeko berhasil membawa Inter Milan lolos ke partai final Liga Champions. Sayangnya di musim panas lalu, Lautaro kembali ditinggal oleh partner terbaiknya. Saat itu Dzeko memutuskan untuk pergi ke Fenerbahce dengan status bebas transfer. Inzaghi kembali menciptakan duet mematikan Lautaro bersama Marcus Thuram. Sejauh ini duet keduanya mampu menghasilkan 38 gol di semua kompetisi. Torehan gol ini diprediksi bakal meningkat mengingat Lautaro dan Thuram masih konsisten mencetak gol. Christian Vieri selaku mantan striker Inter Milan menyukai gaya bermain keduanya. Vieri mengatakan kalau Thuram dan Lautaro bisa berkomunikasi dengan baik. Kedua pemain ini juga berpeluang membawa Inter Milan meraih berbagai trofi bergengsi, termasuk meraih gelar Scudetto dan Liga Champions di musim ini. Itulah ulasan ngerinya duet maut penyerangan Inter Milan dari tahun ke tahun. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu yakin di musim depan Nerazzurri bakal menemukan duet penyerangan terbarunya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.